Harus turun 10 kg dalam 30 hari. Ini adalah 5 aturan yang wajib dilakuin kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan hasil yang serupa. Kayak contohnya klien gue ini ya, itu Ismail turun 10 kg dalam waktu sebulan aja, perutnya langsung ngecil ya. Dan satu lagi klien gue ini, dia orangnya sibuk banget ya, dia tetap bisa turun sebanyak 9 kg. Teman-teman bisa lihat di layar, itu langsung lingkaran mengecil banget, buncitnya, perut bawahnya tuh langsung hilang. Ataupun buat yang perempuan ya, itu selama 2 minggu aja dia ngelakuin, itu turun sebanyak 6 kg dan lingkar perutnya turun sebanyak 19 cm. Nah, apa aja 5 aturannya, kita langsung bahas aja satu persatu. Nah, kalau misalnya kita mau turun paling cepet, nggak sekilo, 2 kilo, kita turunnya 10 kilo nih dalam sebulan. Karena kita mau ada nikahan, misalnya bulan depan, atau misalnya kita ada wisuda nih, atau misalnya kita baru diputusin sama pacar kita, atau kita ditolak ya sama orang lain karena kita misalnya kurang menarik, karena kita terlalu gendut. Atau bahkan ini yang lebih urgent lagi ya, terkait sama kematian gitu, kita punya diabetes, trigliserida kita tinggi banget, lingkar perut kita di atas 90 cm. Karena buat teman-teman yang nggak tahu ya, perut buncit yang di atas 90 cm itu berdasarkan IDF ya, International Diabetes Federation, trigliserida tinggi, tensi tinggi, lingkar perut tinggi, apalagi gulanya tinggi, diabetes gitu ya, itu semua masuk ke dalam kategori metabolic syndrome. Yang artinya lingkar perut buncit tadi bisa meningkatkan resiko kita terkena serangan jantung, stroke gitu ya, atau penyakit jantung, penyakit metabolik yang membunuh manusia nomor 1 itu semakin meningkat, Pak. Jadi buat teman-teman yang ngerasa perut buncit nggak masalah, nggak urgent ya, nggak penting kita untuk diet, untuk ngecilin buncit, teman-teman jangan hindari fakta saintifik ini. Kalau misalnya teman-teman mau hidup lebih lama, kalau misalnya teman-teman tinggal di Mars misalnya, atau tinggal di mana gitu, dalam mimpi misalnya teman-teman tinggalnya ya, di kayangan misalnya, nggak apa-apa buncitnya gede gitu ya. Tapi kalau di bumi, ya berdasarkan data, lingkarnya di atas 90 cm, udah cepet stroke-nya, cepet kena serangan jantung ya. Nah, aturan yang pertama yaitu adalah kita wajib untuk mengkondisikan badan kita ini membakar lemak setiap harinya, mengeluarkan energi setiap harinya lebih banyak dibandingkan dengan kita memasukkan energi, atau yang biasa kita dengar yang namanya dengan kalori defisit, yang konsisten nih setiap hari gitu ya, dan juga terukur. Artinya apa bang? Artinya kita nggak mau kalori defisitnya tuh ya asal-asalan. Contoh, misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat masih banyak nih, nggak kita ukur, batasin misalnya 50 gram doang, 20 gram doang, atau nggak usah makan karbohidrat gitu kan. Terus misalnya juga proteinnya gimana nih, berapa gram kita udah makan belum proteinnya? Karena protein tuh bakalan membantu meningkatkan metabolisme kita melalui thermic effect dari makanan. Teman-teman bisa lihat di layar ya, kalau kita mengkonsumsi protein, 30% dari total kalori protein itu kita bakalan pakai sebagai energi untuk mencerna protein itu, yang kita bakalan ubah menjadi rambut, kulit, kuku, tulang. Beda halnya dengan karbohidrat ataupun lemak. Oke? Jadi kalori defisit ini juga kita nggak mau asal turun aja, tapi kita mau turunnya itu kita tahan nih. Ya, jadi kita bisa konsisten tiap hari. Jangan sampai kita tuh dietnya ekstrim ya. Terus kita jadinya apa? Nggak bisa tidur, kita lemes, kita lapar-laparan mulu, makannya terlalu sedikit soalnya. Jadi kita mau defisit yang kita bisa tahan nih tiap hari. Dengan cara kita naikin konsumsi protein harian 50-100 gram per sekali makan, 2-3 kali sehari ya makannya. Karbohidrat kita mau batasin banget, karena karbohidrat tuh biasanya paling sering kita surplus, paling sering kita makan banyak karena enak. Udah enak, murah, naikin gula, ya, bikin candu. Ya, makanya karbohidrat kita mau batasin, mau karbohidrat olahan dari tepung, mie gitu ya, mau karbohidrat alami dari buah, nasi, ubi gitu, kita mau batasin semua. Atau nggak usah konsumsi dulu, kita konsumsi protein yang banyak. Lemak juga kita secukupnya, jangan banyak-banyak ya. Lemak yang sehat dari hewani yang alami gitu, bukan diproses berkali-kali kayak misalnya contohnya lemak trans dari margarin atau misalnya dari vegetable oil ya. Itu dia melalui pemanasan berkali-kali dulu, udah teroksidasi duluan sebelum jadi minyak. Bumbu manis kita mau batasin, oke? Supaya nanti kita lebih terjamin nih kalori defisitnya. Nah, aturan yang kedua yaitu kita mau meningkatkan pengeluaran energinya. Ya, buat teman-teman yang nggak paham, kalau kita misalnya mau mengeluarkan energi, ada 4 variabel. Teman-teman bisa lihat di layar. Ada yang namanya TDEE atau Total Daily Energy Expenditure, atau total pengeluaran energi harian kita. Yaitu ada 4. Ada BMR yang paling gede ya. BMR itu adalah basal metabolic rate, ketika kita istirahat itu bakarnya berapa kalori tuh badan kita. Terus yang kedua ada NEAT ya, ada non-exercise activity thermogenesis, ada olahraganya, dan juga ada efek makanan atau TEF atau thermogenic effect dari makanan. Seberapa banyak kita makan protein. Nah, aturan yang kedua, supaya nanti kita pengeluaran lebih banyak, kita mau naikin NEAT-nya atau aktivitas hariannya, yaitu dengan jalan kaki minimalnya 10.000 langkah. Ya, kita bisa misalnya jalan kaki di rumah. Ya, rumah kita luas, 1 hektar. Ada kebun sapi, kebun babi, atau kebun domba. Ada banyak banget kebun, ya kan? Rumah kita 1 hektar lebih. Kita mau jalan-jalan, ya kan? Kita mengunjungi ternak kita sendiri. Atau misalnya tangga kita luas, rumah kita misalnya 10 lantai gitu ya. Lu jangan pakai lift. Lu jalan aja tuh ketika kita mau naik. Oke? Jadi kegiatan jalan kaki ini kelihatannya simple, tapi game changer. Kenapa? Karena dia effortnya nggak terlalu tinggi, tidak akan menyebabkan kita cedera, dan kita bisa cicil setiap hari. Dan pembakarannya tuh banyak. Dan dia pembakarannya murni dari lemak. Nggak ngebikin kita lapar-lapar karbo.
Karena kita mengkonsumsi cadangan karbo di tubuh kita ini. Kalau misalnya contohnya kita bandingin sama olahraga lari misalnya, yang bikin kita jadi gampang lapar, keringetan, cairan yang ngedrop, kita lemes, waduh. Apalagi cederanya tingkatnya lebih tinggi lagi ya. Jalan kaki itu jauh lebih efektif. Jadi kita mau targetin jalan kaki minimalnya 8.000 itu untuk awal sampai 15.000 langkah setiap harinya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih banyak lagi pembakarannya, kita bisa pakai incline ya di treadmill kita. Nanti pembakarannya lebih banyak, tapi kita harus cek dengan jam tangan digital ya. Detak jantungnya itu seberapa. Jangan sampai melebihi dari zona 2. Kalau lebih dari zona 2, kecenderungannya kita pakai gula. Gampang capek jadinya. Tapi tetap ya, jalan kaki ini sifatnya pelengkap. Kita nggak bisa ngalahin diet kita itu dengan jalan kaki. Contohnya misalnya kita mau makan gorengan. Gorengan 500 kalori. Kita jalan kaki 10.000 langkah. Ya percuma. Jadi mending nggak usah makan gorengan sekalian, ditambah jalan kaki. Oh, itu pasti defisit, pasti turun. Nah, aturan yang ketiga, ini kaitannya kita mau naikin BMR kita, yaitu dengan latihan beban, Pak. Jadi kalau misalnya kita latihan beban 3-5 kali seminggu yang rutin, badan kita nggak cuman kurus, badan kita bakalan jadi proporsional, keren. Kayak klien-klien gue ini yang gue coaching ya, itu 4 bulanan dia badannya makin keren, absnya kelihatan, ya kan? Bukan cuma itu, latihan beban akan meningkatkan massa otot, yang efeknya akan meningkatkan BMR kita. Ya karena pada saat kita istirahat, otot kita lebih banyak. Misalnya si A dia nggak pernah latihan beban nih, si B dia latihan beban, si B bakalan lebih banyak nih bakar kalori pada saat istirahat. Karena ototnya lebih banyak. Jangan takut misalnya kita latihan berat-berat gitu ya, karena kalau kita latihan ringan-ringan, ototnya nggak bakalan ngembang. Tapi jangan sampai kita latihannya terlalu berat, itu malah kita cedera. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung latihan beban gimana, teman-teman bisa tonton video yang ini ya, untuk latihan yang basic. Udah banyak banget view-nya, karena memang ini alatnya semua ada ya di tempat gym. Tonton aja di video itu. Jadi ingat, otot itu bukan beban ya, otot itu aset bagi kita. Jadi semakin banyak otot kita, tulang kita bakalan semakin kuat. Otomatis ngefek ke lemak kita semakin sedikit. Karena BMR-nya naik, metabolismenya naik. Kita pun jadi semakin pede, ya semakin berisi otot, ya keren jadi badannya. Termasuk buat perempuan juga. Nah, aturan keempat, ini penting banget ya. Karena ini menurut gue pribadi jauh lebih penting dibandingin sama pola makan sama latihan. Yaitu adalah tidur kita. Jadi kalau misalnya tidur kita cukup, testosteron kita, hormon pembakar lemak kita bakalan tinggi tuh setiap harinya. Gue udah sempet bahas gimana cara ningkatin testosteron di video yang ini ya. Karena ada banyak banget klien-klien gue yang umurnya 50-an, 60-an gitu, testosteronnya tinggi, badannya semua keren ya, kadar lemaknya rendah karena testosteronnya tinggi, karena tidurnya gue paksa cukup. Ya, kalau nggak gitu nggak bisa testosteronnya tinggi. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak bisa tidur, kita jaga elektrolit kita, sodium kita, asupan sodium harus cukup, jangan sampai kekurangan, karena kita diet rendah karbohidrat, biasanya kita kurang sodium ya, karena cairannya ikut ngedrop. Yang kedua, proteinnya harus cukup, jangan makan sekali doang, kita makan minimal 2-3 kali. Semakin banyak, semakin kenyang, semakin bagus ya. Kita juga jangan lupa konsumsi lemak, supaya nanti kalori kita nggak terlalu defisit. Kalau terlalu defisit, kita nggak bisa tidur, kita bakalan melek terus, lapar terus. Oke? Dan olahraga jangan mendekati jam tidur, karena hormon stres masih tinggi ya, jadi kita nggak bisa tidur. Oke, kita mau stresnya juga udah turun, suhu tubuh dingin, ya nggak kena cahaya, ya udah baru kita bisa tidur dengan nyenyak. Besoknya seger bangunnya. Ingat ya, walaupun kita makannya udah bagus, latihan udah oke, kalau tidurnya misalnya masih kurang, kita turun, tapi tidak sesuai dengan yang gua janjikan, 10 kilo di awal ya. Nah, ini aturan yang terakhir, yang kelima ya. Ini adalah aturan yang paling susah dibanding aturan semua ini, yaitu adalah kita wajib untuk stop dulu mengkonsumsi makanan-makanan manis, termasuk juga karbohidrat olahan ya. Karena apa? Karena kalau kita misalnya berhenti mengkonsumsi itu, berdasarkan di studi ini ya, kita akan lebih mudah untuk menahan craving kita. Karena otak kita udah nggak kecanduan lagi tuh sama makanan-makanan yang hyper palatable. Rasanya tuh enak banget. Ya misalnya contoh kita makan sama garam, sama rempah-rempah, ayam gitu atau sapi, itu bakalan kebanting rasanya. Dibandingin sama misalnya kita makan yang makanan karbohidrat olahan, contohnya mie instan, pakai bumbunya tuh seabrek, atau misalnya kita martabak atau roti atau manis, yang manis-manis lain ya, minuman manis, itu ngebikin otak kita tuh apa? Kita nggak bisa lawan biologi, Pak. Kita bakalan besoknya kecanduan lagi, besok pengen lagi. Jadi dietnya gagal terus. Jadi kita mau abstain dulu, stop dulu sementara sampai berat kita udah turun, lemaknya udah habis, baru kita konsumsi lagi sekali-sekali sesuai dengan porsi harian kita yang tidak damaging. Oke, jadi kita mau stop dulu makanan yang berbahan dasar tepung ya, termasuk seblak juga, termasuk juga buah-buahan manis. Kita mau kurangin banget yang manis-manis banget, minuman-minuman kemasan yang manis. Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung juga program dietnya tuh kayak gimana, makanannya di rumah ataupun di luar itu gimana aja sih, cara masaknya di rumah gimana, bahan-bahan makanannya tuh beli di mana, termasuk juga kalau kita ojek online pesannya apa, restoran makannya apa, dan juga program latihan harian di rumah ataupun di tempat gym yang bakalan mempercepat progres penurunan berat badan. Kayak klien-klien gue tadi ya, gue bakalan kasih tahu tips-tips yang lain, dan juga gue bakalan monitor langsung. Kita bakalan ada review mingguan untuk memastikan progres kita tuh konsisten, sesuai ya, dan bagus. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik di coaching langsung dari gue, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi ataupun di link di kolom komen.